2, 1. Oke, selamat siang kawan-kawan Kopam, ketemu lagi dengan saya Jiji Rizal. Seperti biasa, setiap Rabu jam 3 kita ketemu dengan pembaca Kobam. Kalau kemarin pembaca Kobamnya guru, ya Mas Lutfi, sekarang nih siswa. Anak sekolah, kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, sekolah di mana? Di SMA 8. Ada yang nonton nggak? Dia sama 8 ya, saya favorit itu sama 8. Ini Mas Semi ya. Iya. Mas Semi ini pembaca buku Kobam. Pernah saya ingat suatu saat sekitar 3 tahun lalu ya, sekitar 3 tahun atau 4 tahun lalu datang bersama ayahnya yang jurnalis, yang wartawan, dan ayahnya babak belur karena pilihan bukunya terlalu banyak. Dan saya pikir menarik ya, ada anak sekolah, masih sekolah menengah waktu itu ya. Iya. Masih sekolah menengah, minat bacanya besar banget itu, keren sih, menarik gitu. Jadi kita mau undang, kalau kemarin guru yang gila baca, sekarang siswa yang gila baca. Ini Mas Semi. Terima kasih Mas Semi udah datang ke Kobam ya. Sama-sama. Oke. Nah, kita mau tanya Mas Semi, kenapa senang buku Kobam? Jadi kan gini, saya sendiri kan suka sama buku-buku sejarah, khususnya sejarah banyak yang sejarah Indonesia kontemporer yang berhubungan juga sama politik-politik. Nah, buku Kobam itu, dari penerbit buku Kobam itu banyak banget menerbitkan buku-buku yang bukan hanya sekadar oh ini temanya sejarah, tapi enggak, ini yang di pembahasannya itu menarik, mendalam. Penulisnya juga ya kita tahu sendiri lah, penulisnya bukan yang ini, tapi sejarawan kaliber gitu ya. Dan juga banyak yang bahasannya itu bukan yang diulang-ulang, tapi ada satu hal yang baru yang diangkat, analisis baru gitu, yang banyak yang bikin makin menarik untuk membaca buku Kobam sih. Ini menarik nih, biasanya orang jatuh cinta sama buku Kobam tuh karena sampulnya. Ini karena benar-benar dibaca ya. Jadi yang dijelasin pertama karena isi bukunya ya. Jadi nggak lihat sampulnya, kan keren-keren sampulnya. Nah itu kalau itu udah ngecek tokonya, itu sampul jadi pertimbangan tuh habis itu. Oke, dari buku-buku Kobam yang menurut Semi itu paling menarik sepengalaman Semi baca emang? Kalau yang sudah Semi baca tuh salah satu yang paling menarik itu ini dia nih, yang Golkar ini. Bukan kampanye mau 2024 atau apa, tapi emang ini orang kan jarang yang tahu sebenarnya gimana akar pemikirannya itu Golkar. Bahkan Bung Karno pun ada menyumbang pemikiran ya dari Front Nasional gitu itu bisa jadi sebuah partai yang malah menjatuhkan Bung Karno juga. Tapi itu kan jadi ya orang kan belum tahu loh ini, makanya itu informasinya sebenarnya bagus banget, dan juga analisisnya, terus membahas tentang pemikiran dari asas kekeluargaannya Ki Hajar Dewantoro, kolektivismenya Supomo, dan macam-macam. Itu bagus banget, itu makanya yang bikin Sami suka banget sama buku ini sih. Sadar gak sih lagi baca disertasi anak SMA? Disertasi. Ini disertasi. Pantesan sih. Emang agak kadang-kadang baca ulang-ulang. Gitu sih. Oke. Nah, ini karena Semi jadi bintang tamu hari ini, kita mau kasih hadiah sama teman-teman, kawan-kawan yang nonton kita live. Diskon khusus 30% seluruh buku yang Semi pilih sebagai buku yang menarik ya. Kecuali nanti ada satu yang penalti yang nggak boleh. Karena udah jadi buku langka, udah rare book ya. Oke. Nah, selain Golkar, yang menarik buku apa lagi Semi? Yang menarik lagi tuh ini, Pemberontakan Nuku. Oke. Ya. Ini sebenarnya kurang lebih sama juga kayak ini. Temanya tuh jarang orang bahas juga. Sultan Nuku kan. Sultan Nuku itu jarang masih orang yang tahu Sultan Nuku. Padahal pahlawan. Padahal pahlawan yang orang biasa tahu kan Sultan Hasanuddin. Terus kalau ya paling pahlawan yang perang revolusi kemerdekaan. Padahal Sultan Nuku meskipun dia perang kan dibahas juga di sini. Dia itu bukan cuma sekedar sultan doang, tapi dia itu udah jadi kayak seorang negarawan gitu ya. Sultan Nukunya ini udah bisa berstrategi, milih keputusan dengan cerdas. Terus juga ya walaupun itu dia kan akhirnya juga bisa
pada akhirnya dia berkuasa juga kan di ini, meskipun nggak terlalu lama juga, 1805 yang meninggalnya juga. Tapi ini salah satu juga yang sebenarnya peristiwa-peristiwa banyak yang cukup menarik untuk dibahas, tapi masih jarang juga orang yang membahas tentang Sultan Nuku ini. Ini juga disertasi yang dibaca. Ini disertasi Mas Muridan Wijoyo ya. Ya, almarhum Mas Muridan ini disertasi yang terbaik di antara para sarjana yang satu generasi dengan dia, sehingga waktu dia lulus itu orang-orang di Belanda tuh harus respect gitu ya, harus menghormati Mas Muridan. Sebenarnya kita juga bikin buku penghormatan ya, Muridan dan kita, untuk mengenang ketika Mas Muridan itu meninggal. Judulnya Muridan dan kita ya, judulnya kalau nggak salah itu. Di mana itu bukunya, Muridan dan kita? sorry kita cari dulu bukunya ya, Muridan dan kita itu. Nah ini bukunya ini. Jadi ini buku kita bikin karena kita respect ada sarjana dengan kualifikasi, terutama pembahasan abad ke 18, abad yang susah ya, yang dijauhi oleh para pengkaji sejarah karena berhadapan dengan sumber-sumber yang rumit, terutama arsip-arsip Belanda. Tapi Mas Muridan justru mengambil lapangan yang jarang dimasuki, dan dan paling menarik sebenarnya Mas Muridan ini, asal saya tahu, dia orang yang bekerja untuk kedamaian di Papua, dan dia dengan tesisnya ini mau bilang bahwa semua yang bicara Papua itu bukan bagian dari Indonesia karena secara ras itu berbeda. Itu keliru, karena orang Papua itu menjadi bagian dari kebudayaan orang Maluku yang disebut Maluku Kiraha. Jadi dia sendiri jadi pangeran, ditetapkan di Raja Ampat dan dikasih gelar sebagai Joe Barakati. Oke, selain itu buku apa lagi? Ini jadi ini kayaknya salah satu, kok yang dibaca buku-buku abad 18 ke bawah semua. Ini salah satu buku terberat dari Kopam yang pernah saya membaca, yang agak ngajelimet, cuman emang bahasannya ini luas, bagus, cuman emang harus berjuang juga memerasa otak untuk mencerna dari buku ini sih. Tapi emang kalau pembahasannya itu kan kronologisnya enak juga, terkait apa di mana dari sistem-sistem perdagangannya. Cuman ya itu dia, emang dari dua buku Pemberontakan Nuku sama Golkar, yang lebih berat tuh kayaknya sih ini nih. Ya ini disertasi juga yang dibaca. Ini disertasi Ibu Meling Rulov. Ibu Meling ini dia kepala lan arsip Belanda ya. Jadi ini orang yang memeras sumber-sumber dari arsip, sumber primer berarti. Karena itu karyanya ini dianggap sebagai buku babon. Ini karya klasik bagi siapa aja yang mau tahu tentang perjumpaan antara orang Eropa, dunia Eropa dengan dunia Timur. Dia mau bilang bahwa ketika orang Eropa datang ke sini, orang di Timur itu bukan orang terbelakang, bukan orang nggak beradab, terutama dalam sistem perdagangan itu sudah sangat mapan. Mereka punya economic enterprise yang sangat kuat dan punya teknologi perkapalan yang keren. Jadi kenapa baca ya buku-buku yang berat begini? Alasannya apa? Pengen jadi sejarawan atau gimana? Jadi gimana ya, kalau pengen baca-baca ini kan pertama emang udah apa di rumah nggak disediain buku bacaan anak-anak itu? Ini kan bacaan baca di luar. Sebenarnya mulanya dari karena ada buku-buku anak-anak. Dari kecil tuh mulai baca kayak majalah-majalah gitu-gitu. Nah, cuman akhirnya terus berkembang karena suka diajak museum, sama ayah Zami diajak museum, akhirnya malah senang sama sejarah gitu. Kenapa diajak ke museum malah senang sejarah? Apa karena museum sejarahnya nggak ada keterangannya? Atau karena apa? Ya ada terlalu banyak pertanyaan nggak bisa dijawab di museum sehingga nyari jawaban sendiri. Iya, jadi kan di museum kan informasinya nggak terlalu detail juga kan. Orang museum tuh dengerin tuh. Nah, terus apalagi kalau yang kayak buku-buku ini yang udah sampai sebutin menarik juga itu kan sampai ini juga tuh ada buat konten di Instagram Kelas Sejarah Bersama Sami terkait sejarah juga. Itu apa tuh ininya, apa akunnya? Iya, @Kelas Sejarah Bersama Sami itu boleh di-follow juga tuh ya. Nah, itu apalagi yang kayak Pemberontakan Nuku, Golkar, itu tuh salah satu yang menarik. Terlebih lagi itu kalau udah ada 3
variabel kunci yang akan mendongkrak insight kita ketika kita membahas tentang sejarah. 3 Soekarno, Soeharto, PKI. Itu kalau udah apalagi 3 itu dalam satu postingan, maka akan sangat ramai dan komentarnya itu bisa sangat Ramai. wah, bukan ramai lagi. Rusuh. Pernah rusuh. Tapi nggak ditangkap polisi kan? Alhamdulillah enggak. Nggak digerebek. Oke. Terus Semi itu di kelas suka disebut freak nggak dengan kayak begini? Orang aneh nggak? Atau nggak masalah mau disebut apa aja? Sebenarnya bodoh amat juga sih, karena Sami sendiri kan bukan orang yang kayak introvert bener-bener buku yang udah baca terus gitu. Nggak juga, masih banyak sana sini lara ini juga. Cuman emang ketika ini sering juga kayak di sekolah bawa baca-baca gitu. Cuman tapi enggak Guru sih. sejarah keberatan nggak? Kalau guru sejarah sih alhamdulillah enggak. Karena ada orang yang jauh lebih tahu dari dia kali ya. Atau suruh pernah gantiin guru sejarah depan kelas. Ya enggak sih kayaknya. Cuman kadang-kadang aja kalau misalnya ini bantu ngasih keterangan aja gitu sih. Mau terkait sama ini sejarah. Ya kurang lebih lah, walaupun kadang-kadang memang kalau pembelajaran sejarah di sekolah itu kadang-kadang apa ya, suka agak bukan nggak tahu dari kurikulumnya atau gimana, tapi kadang-kadang suka ada ya kayak itu, nggak bisa membedakan history, story, dan misteri. Itu tuh kadang-kadang ada begitunya. Oke, nah itu dengerin tuh kurikulum di sekolah tuh harus upgrade tuh. Nih siswa yang ngomong ya, kurikulum di sekolah tuh nggak bisa bedain history. Mungkin jangan Story di ini dengan kurikulumnya, misteri. mungkin ada oknum dari ininya. Kayak polisi oknum dulu. Oke ya, sekali lagi yang mau ambil bukunya, ini khusus karena ada Semi, buku-buku pilihan Semi kita kasih diskon 30% ya. Jadi silakan, ada buku Persaingan Eropa, kemudian Pangeran Nuku, Golkar ya. Nah tadi Semi nyebut kalau kenapa harus ada 3 ya, tiga unsur ya. Unsur pertama mendongkrak. Soekarno, unsur kedua Soeharto, unsur ketiga PKI. Apa karena itu infonya, karena Semi sering di sini pesan buku kiri, apa karena itu? Kan Soeharto, Soekarno, ya pasti ngomonginnya itu pasti kiri tuh. Iya, memang pasti kan. 265 gitu. Dan anehnya kan Semi ini anak SMA, sementara di kurikulum pelajarannya pasti berbeda banget gitu. Iya. Apa karena itu kemudian nggak puas nih jawabannya di sekolah, terus kemudian nyari di luar, atau karena pengen viral aja? Sebenarnya emang Sami kan itu dia tadi tertarik sama masalah sejarah Indonesia kontemporer. Jadi yang Apa kok nggak mau bacanya kontemporer di Indonesia? ini dua Jangan pengecualian nih. Ini dua pengecualian. So ini kan satu lagi nih. Yang masalah 65 itu kan jadi kayak apa ya, anti klimaksnya gitu dari ininya Bung Karno, dan di situ adanya seorang pemain baru yang muncul ke permukaan, Soeharto, dan juga ada yang selesai di situ tutup buku, yaitu PKI. Dan di situ kan emang Sami kan tertarik situ. Terus ketika yang konten itu, kita kan ini juga dari teman-teman di online itu kan banyak yang memandang peristiwa ini tuh kadang-kadang satu itu terlalu mendukung satu pihak, terlalu menjatuhkan satu pihak. Sampai ingat pernah waktu itu saya bahas kan 5 versi dalang G30S. Nggak berpendapat, cuman kayak dari ini pendapatnya dari ini Ruth McVie, Cornel Pepper gitu-gitu. Saya bahas satu persatu. Itu di setiap komentar itu, di komen saya bilang Soeharto itu sebagai dalang, sampai dikatain macam-macam, antek PKI, mengubah sejarah PKI laknatullah. Lalu berubah ketika pembahasannya, ada pembahasan PKI yang sebagai dalang. Ini antek Orde Baru, udah dimanipulasi yang tadinya sejarahnya. unfollow sekarang follow lagi. Jadi itu dia dinamikanya di situ. Tapi nggak apa-apa, yang pada ribut di komen postnya gitu, tapi naik dari situ malah jadi naik juga yang follow, yang like gitu-gitu. Itu ngisi konten berapa rutin? Kalau rutinnya itu benernya itu sekitar 2-3 hari sekali, baik kalau misalnya postingan IG feed atau kadang-kadang
Rios. Kayak kemarin ini kita Sami main-main juga tuh ke masjid-masjid tua di Jakarta, ngerekam-rekam gitu. Buat dianggap insaf gitu. Jangan Kan begitu dong. kiri-kiri lagi. Biasa kiri-kiri kan. Enggak kok. Kirinya masih dalam batas wajar. Oke, Semi, lalu buku apa lagi yang menurut Semi menarik pengalaman sebagai pembaca Kobam? Membaca Kobam ini terkait dengan Masih Soekarno, oke. Soekarno yang ini Hari-hari tadi nih, terakhir. karena ini juga walaupun kayak kronikal juga ya dia gitu kan kurang lebih, tapi yang di terakhir-terakhir itu kan kayak agak dramatis juga tuh, Iya. gimana kisahnya Bung Karno yang udah diasingkan di mana apa namanya Satrio Mandala gitu kan, Iya. udah sampai akhirnya sakit dibawa sampai akhirnya meninggal tuh, dijelasinnya enak, runtut gitu di sini penjelasannya. Makanya jadi salah satu yang enak juga, dan baca juga nggak terlalu ini kan, kalau ini kan bukan yang kayak yang tadi ini lebih ringan gitu. Ini berapa lama baca ini? Kalau ini sih 3 jam. kurang lebih 3 jam, gitu. bener 3 jam. Gila. Di kebut terutama soalnya yang kayaknya kalau yang dari awal banget tuh gak cuma kayak udah bagian tengah ke bawah tuh itu yang dibaca tuh bagian situ, karena Terus bikinin konten. iya. Berapa konten? Kalau Bung Karno, wah itu banyak deh tuh kombinasinya, Bung Karno sama PKI, Soeharto PKI, Bung Karno Soeharto. Banyak loh kalau dari situ sih. Lalu sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi tuh, belum puas tuh. Tanggapan teman-teman sama guru gimana itu? Aduh. Gimana? Waduh. Ya soal bacaan-bacaan ini gitu loh. Kalau bacaan Mungkin satu sekolah satu pun nggak ada tuh yang bacaannya kayak gini kan? Iya sih. Iya kan? kalau Jangankan teman-teman anak sekolah, gurunya juga jangan nggak ada yang baca kayak gitu. kalau dari teman-teman sih ya emang kadang-kadang di ininya agak aneh deh gitu baca gitu-gituan. Cuman ya udahlah, kalau kita mau ngikutin apa kata orang, majunya juga susah. Kalau kata mama saya, udah ngikutin kata orang majunya susah, udah nggak usah kebanyakan ngikutin kata orang, kita ikutin aja diri sendiri gitu. Udah bener tuh ibu. Oke Semi, terus buku apa lagi yang menarik? Buku yang menarik lagi kalau misalnya masih berkaca ke sini ya ini. Ini walaupun Sami baru baca-baca banyak di online tentang Nazi di Indonesia. Ini sebenarnya kan judulnya ini orang, "Hah, ada Nazi di Indonesia." Terus berapa kali kan banyak yang menarasikan itu. Ya memang Sami juga belum begitu banyak baca detail terkait ini, tapi Muhammad Tusi Tamrin tokoh Nazi. Wah, itu kan sebenarnya jadi seru juga di situ. Sama memang ini juga kalau yang banyak juga yang pembahasan di online itu menarik terkait soal ini. Cuma memang resiko membahas tentang ini di Instagram itu Di band. selalu di band. Ada logo Pak Kumisnya sedikit langsung hilang, ada swastikanya langsung hilang. Ya itu yang baru resiko kalau yang baca-baca ini. Padahal masa kita jadi fasis sih kan, insya Allah kan nggak juga, nggak cuma ini doang jadi fasis gitu. Ini kenal nggak penulisnya? Ini penulisnya sering nongkrong di sini dan baru nerbitin buku baru. Mana ya? Samping, ini buku yang baru. Ini waktu dia ini penulisnya sama-sama Wilson. Nah, ini dari skripsinya. Skripsinya yang ketemu setelah beberapa puluh tahun ya. Karena dia aktivis PRD, ditangkap, seluruh arsip dan dokumennya dia dibawa sama BIN, dan dia nggak punya lagi naskahnya. Tiba-tiba kan naskah ini ketemu di Australia. Udah pindah Iya, negara diselamatin di naskahnya. Australia. Nah, ini dia pas ulang tahun dia bikin buku. Semi pernah baca nggak buku Orang Indonesia di Kamp Nazi? Jadi ada orang Indonesia yang ditahan oleh Nazi. Nah, ini bukunya, biografi orang Indonesia di kamp konsentrasi Nazi. Jadi dia ngalamin di 4 kamp ini. Namanya Perlindungan Lubis ya. Dia aktivis Perhimpunan Indonesia sama kayak Bung Hatta nih Dari PI ya. dari BI. Dia salah satu ketua BI Perhimpunan Indonesia ini. Dia masa setelah Bung Hatta. Nah, dia ditangkap di 4 kamp ya. Dan dia satu-satunya yang selamat dan nulis biografi yang menarik banget tentang pengalaman dia di kamp. Terus buku apa lagi Semi yang menarik? Buku apa lagi ya kalau dari sini? Aidit. Ini nih.
Ini juga saya baca nih. Oke. Kalau ini sampai habis juga ini saya baca yang Aidit ini. Kenapa ini Sami juga lebih suka? Karena yang dibahas ini bukan cuma Aidit secara biografis, tapi juga secara partainya, dia gimana juga menyingkirkan golongan-golongan tua di situ, dan gimana ya itu memang menurut saya bukan dalam ini mendukung dari PKI-nya, tapi emang pencapaiannya tuh keren juga, di mana itu partai abis dibekuin nggak sampai berapa tahun udah yang milih udah langsung keempat lagi di Indonesia itu kan. Ya terlepas dari itu tuh satu hal yang gila juga sebenarnya dia bisa begitu. Bahkan dia kan bisa mendongkrak suara jadi partai massa yang besar, yang lawannya PSI ya, Partai Sosialis, yang sampai Pak Syahrirnya nggak lolos kan waktu pemilihnya kan katanya. Iya, partai gurem jadi. Partai gurem. Tapi ya inilah dijelasin juga partai sampai di mana Aidit itu ditangkap, dibunuh, dan juga udah kehancuran partainya itu tuh buku ya udah dijelasin semua di sini. Di sini kok kan dijelasin Aidit orang yang sangat setia sama istrinya. Aidit jadi muazzin. Secara itu juga yang benci poligami. Iya. Oke, di rumah ada berapa buku? Punya perpustakaan kan? Ada, kalau nggak sampai lupa terakhir itu berapa, tapi kalau nggak salah itu sekitar, kalau nggak salah udah sekitar 350-an deh. Banyak ya. Cuman nggak. Gua waktu SMA tuh kerjanya tawuran. Pernah baca selembar pun nggak pernah baca. Jadi dengerin cerita dia punya 350 buku SMA, gua pun sedih amat sejarahnya. tapi itu berantem sama STM mulu. Tapi nggak ini campuran sih, nggak semuanya sejarah, ada sejarah, politik, pemikiran sama filsafat tipis-tipis, masih sedikit, cuman ya gitu-gitu sih kurang lebih. Tapi emang dominannya masih yang sejarah. Iya. Lalu dengan bacaan begitu banyak sejarah, niatnya apa? Niatnya, nah itu dia. Untuk niatnya intinya pengen, nggak tahu bakal ingin masuk ke jurusan sejarah atau enggak, tapi yang kurang lebih masih di bidang-bidang itu bisa kayak masuk kayak dunia sosial humaniora gitu deh, atau ke ilmu politik, atau ini juga kalau ini kan ini hukumnya juga yang politik setahu saya tuh merusak sejarah ya, bukan? Iya sih, emang politik manipulasi sejarah, merusak sejarah ya itu. Iya, tapi kan memberi warna juga, warna kuning, ada yang warna merahnya, tergantung warna merah jadi warna putih, warna merah gitu. Nanti kalau jadi politisi ngelihat sejarah itu kayak kayak clay ya, kayak tanah liat yang siap dibentuk, dipakai buat alat doktrin. Kalau jadi sejarawan ngelihat orang politik itu kayak ngelihat mesin gusuran itu, manipulatornya gitu ya. Oke, kalau di rumah yang suka diajak ngobrol siapa? Di sekolah yang diajak ngobrol siapa? Punya temen nggak buat ngobrolin sejarah, buku Kobam? Pernah ada gak yang misal baca bareng dengan bapak, dengan ibu, atau dengan saudara gitu? Kalau di rumah tuh sama abang sama bapak aja tuh sering ngobrol-ngobrol. Misalnya habis baca gitu cerita-cerita sama abah gitu kan, cerita-cerita. Terus kan kadang-kadang juga suka ngeliat gimana dulu. Jadi kan punya kakek jurnalis juga. Jurnalis tapi tahu jauh juga tahun 60-an gitu. Jadi masih ada kayak sisa-sisa koran-korannya, ada sempet ketangkep juga setelah 65. Padahal kalau nggak salah afiliasi korannya tuh ke arah IPKI, Api Pancasila kalau nggak salah. Tapi kena juga, cuman alhamdulillah dibebasin ya, banyak cerita-cerita itu juga. Terus paling kalau di sekolah agak jarang sih yang membuat spesifik tentang sejarah tuh. Gak ada sih kayaknya. Kalau teman ngobrol nggak ada? Temen ngobrol biasanya yang sejarah, sama senang buku sejarah. Biasanya ada, kita komunitas di online tuh sebenarnya lumayan banyak untuk anak-anak yang ini sejarah, ada macam-macam. Biasanya sih kadang-kadang ada yang ini yang bagian sejarah Islam, bagian sejarah itu banyak komunitas-komunitas gitu, cuman berbasisnya daring. Karena itu sebenarnya itu sesegmented itu sampai untuk cari yang offline di sekolah itu jarang. Jadi biasanya itu kita ininya diskusi-diskusi via WhatsApp group gitu-gitu sih biasanya. Okay. Jadi di rumah punya 350 buku, yang sering diajak ngobrol abah sama bapak. Terus siapa lagi? Abah bapak. Abah ya bapak. Terus saudara-saudara nggak ada? Saudara-saudara sih kadang-kadang ngobrol-ngobrol juga sama om.
Jurnalis juga? Enggak. Abah enggak? Enggak, Om suka ini aja, tertarik sama isu-isu ginian aja, sering Oke. lihat-lihat gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Semi kalau belanja buku Kobam online atau offline? Waktu itu pernah yang sekali itu yang yang offline, soalnya nyari buku juga yang udah nggak ada tuh, nggak ada di bukunya online. Pak Kahin tuh yang Oh iya, oh ini udah baru cetak ulang ya. Ini, ya. Hmm. Baru cetak ulang nih, nasionalis buku Babon ini ya tentang revolusi. Sebelumnya kan yang covernya masih ini tuh yang masih lebih gede nih ukurannya, Iya. dapet yang itu. Malah dapat yang klasik itu. Iya, Itu yang udah buku yang langka sebelum. itu udah susah. Sama ya udah sisanya sih waktu itu beli beberapa buku tuh, sama beli online. Oh iya, sama pernah juga waktu di ini, waktu itu kan Sami ikut tuh Kota Air. Oh iya. Nah itu beli juga di Moli Kobam. Moli Kobam. Minum kopi juga dong. Beli juga dia. Beli itu tuh, saya ingat beli bukunya, salah satunya bukunya ini apa buku yang kemunculan komunisme. Oh, kemunculan komunisme ini. Itu tuh yang cetakan baru cetakan dong, baru ya? tapi itu bukunya bukunya Ibu Fit. Iya, pengen buat ini sih sebenarnya, buat baca selanjutnya, soalnya kan baru ini SDV, PKI, SI gitu-gitu doang kan, belum tahu detailnya. Oke, menurut Semi tadi kan cerita ya, buku Kobam itu yang pertama dilihat tuh apanya? Teksnya, infonya, atau sampulnya? Kalau dulu sih paling pertama dilihat dari ininya dulu, karena waktu itu pertama beli itu baru tahu buku Kobam tuh dari bukunya Sultan Nuku. Oke. Jadi saya dulu tahu Sultan Nuku, oh ada cerita namanya Sultan Nuku, terus baru nyari literatur tentang Sultan Nuku. Oh ketemulah ini langsung, ngeliat tokonya, loh kok banyak juga nih judulnya yang seru-seru nih. Gitu, ya udah akhirnya jadi mulai banyak deh kesitunya tuh beli-beli. Kalau dari semua buku yang pernah Semi baca, yang paling sangat berkesan dan sangat disayang terus dianggap mencerahkan tuh buku yang mana? Kalau yang berkesan, Begitu baca, wah ini gila ini gitu. apa ya, buat yang begitu paling kalau yang dari buku-buku sejarah yang bener-bener wah ini ada itu pemikiran gitu-gitu, dari ini bukunya Golkar tuh yang terutama bagian awal-awalnya kan tuh di ini. Sama kalau dari yang tentang pemikiran ya secara umum, Sami ada tuh yang bener yang lama juga saya baca, yang salah satu yang bikin tertarik juga tuh, jadi nggak selalu ke kiri-kirian, ini bukunya ini Rasional Tanpa Menjadi Liberal, Insis. Oh, Insis ya. Oh, nanti kita kirim tagihan ke Insis ya, dipromosin di sini. Paling itu sih yang kalau secara ini tuh banyak ada pengaruhnya juga. Oke. Nah, Semi ada pesen nggak buat Kobam, kira-kira tematik yang kayak gimana gitu yang diinginkan lagi dicetak di Kobam? Oh, yang saya banyak tuh yang model ini tuh, yang era-era demokrasi parlementer tuh masih jarang juga. Ada baca bukunya Herbert Fate, cuman Decline. bahasa Inggris. Itu kalau bahasa Inggrisnya aja masih oke, cuman ini bahasa Inggrisnya yang berat juga. Jadi ya itu disertasi juga. Iya, itu berat juga. Sama kayak buku-bukunya yang tentang demokrasi, siapa, Daniel Eslev juga dia. Itu yang karya-karya Aquinas itu banyak yang ini juga. Klasik Indonesia tuh cuman yang era-era demokrasi parlementer tuh saya masih penasaran tuh di situ, karena masih jarang juga. Iya, demokrasi parlementer itu memang sering disebut oleh Ibu Ruth McPhee sebagai kawasan dalam peta sejarah sebagai Laut Saragossa. Itu laut yang yang orang hindari begitu ya, karena sedikit sekali pembahasannya dan lebih banyak disalah sangkakan gitu ya. Padahal itu era yang sangat penting kalau kita mau belajar demokrasi itu. Perdebatannya juga perdebatannya memang ya, orang-orangnya walaupun apa ini, tapi ketika mereka tuh kayak Aidit sama Pak Natsir gitu-gitu kan, wah ada satu hal yang kok sekarang di Dewan nggak sih kayak gitu lagi. Oh iya, kita nggak bisa refleksi dan perbandingkan, itu kan zaman dulu ya. Jadi jangan diperbandingkan dengan hari ini. Maksudnya supaya yang jelek hari ini nggak kelihatan. Saya aja tuh yang ngomong pokoknya tuh. Oke ya, Semi, selain tematik tentang parlementer, ada lagi nggak tematik yang kepengen supaya Kobam cetak? Apa lagi ya? Kalau mungkin lebih ke kayak kalau sejarah imperium udah ada juga ya.
Imperium ada kita cetak Yang Sriwijaya ya? Sriwijaya itu seri banyak banget itu, dari kebangkitan, kejatuhan, dari Sriwijaya jatuh jadi Malaka, Malaka nyambung jadi buku sendiri. Terus Imperium Majapahit ini kita cetak. Ini Desa Warnana ini kan sebenarnya negara Kertagama ya. Judul aslinya sebenarnya Desa Warnana. Raja yang doyannya selfie gitu, gaya-gaya gitu. Nah, ini cerita bahwa raja di Jawa itu yang dipentingkan bukan kualitas memimpin tapi kualitas sebagai aktor panggung. Iya, tampil gaya-gayaan tapi prestasinya nggak ada gitu. Maksudnya kayak gitu. Terus ada ini Sutasoma ya, buku klasik tentang kita dua imperium dalam sejarah kita, Majapahit dan Sriwijaya tuh kita cukup intens ya, karena mau belajar sebenarnya kita pernah punya negara pramodern yang kayak gimana sih gitu kan, supaya paham ya, bisa belajar dari negara pramodern gitu ya, dari masa lalu Indonesia. Oh ya, Semi nggak baca buku, ini juga kan orang kiri-kiri nih. Iya. Yang baru habis terbit 26 27 ya. Nah, iya ini orang keseharian orang buangan di kamp kolonial, tapi ini pembahasannya beda banget ya dulu ya. Ini pembahasannya lebih pada kehidupan sehari-hari, misalnya pakaian, olahraga, seni, misalnya di kamp itu gimana mereka perasaannya terhadap gaya hidup berpakaian, gaya hidup sehat berolahraga, piknik begitu ya. Maksudnya mau ngasih lihat sebenarnya kamp konsentrasi itu bisa gak sih ngebunuh orang dari sifat modern gitu. Sebenarnya yang mau dikasih. Kalau menurut saya sampul buku Kobam yang paling menarik yang mana? Sampul buku Kobam yang Kalau menarik semua. Iya, bingung tuh yang paling menarik. Soalnya tuh bukan cuma kayak judul yang dikasih gambar, nggak begitu. Ada kayak apa tuh yang kayak ini itu kan gambarnya, wah ada ininya gitu lah istilahnya, bermakna terus Soekarno dan Islam. Oh ini. Ada ininya gitu loh. Ini udah baca? Belum. Oh, harus baca ini, keren sekali ini. Ini bagaimana Soekarno menemukan Islam istilahnya ya. Dia belajar dari Islam keturunan seorang abangan menjadi Islam nasionalis. Yang sekarang diterjemahkan menjadi nasionalis religius. Maksudnya malu aja tuh niru Soekarno tapi nggak mampu jadi kayak Soekarno. Oke, ada lagi ya, buku baru, nggak senang perang-perang ya? Wah, Ini perang melawan penjajahnya. Ini 500 perang di Indonesia. Kita terjemahin dari bahasa Belanda. Jadi kasih pengantar Pak Peter Carey yang bikin buku Diponegoro. Ada yang nanya-nanya Kak? Belum ada yang nanya-nanya. Nah, ini buku yang dibuka ya. Ini tebal banget, ini hampir 1000 halaman. Sama yang Asia Tenggara tebelan mana nih? Tebelan ini kayaknya ya. Cuman ini memang kalau Asia Tenggara kan Parikleps ya, sejarawan yang terkenal banget. Oke, Semi pernah kepikir gak beli buku bajakan? Pernah lihat gak buku bajakan? Iya, emang buku Kobam tuh. Buku Kobam kan biasa harganya udah murah. Malah kadang-kadang ada yang jual bajakannya lebih mahal. Pernah saya lihat, aduh, non ori deh bro, aku jadi lebih mahal harganya cuma. Kita mikirnya yang bajakan justru lebih murah ya. Ada yang lebih mahal. Ada yang lebih mahal. Itu Samim itu selalu hampir ya, pernah waktu itu nggak sengaja waktu awal-awal coba beli buku, wah ini ada yang lebih murah nih, beli tahu pas datang bukunya ukurannya kecil, fotokopinya jelek. Enggak, cuma waktu itu bukan buku Kobam yang dibeli. Kalau buku Kobam tuh orang harganya udah terjangkau semua, enggak buku Kobam semua sampai original. Paling ada yang nggak sengaja tuh kita beli, nggak dikasih tahu, oh ini kayaknya kelihatannya biasa aja, buku bagus nih, beli aja. Pas datang nggak original, makanya tuh Sami juga suka kesel kasih rating ini. Terus kalau ini juga jadi
hampir selain yang nggak sengaja yang nggak ada sama kalau beli buku yang non original semua mending ya udah tahan dulu aja, jangan maksain buat beli buku yang original, nabung lagi dulu aja buat beli yang original. Oh, Semi itu ada apa ya, budaya nabung dulu sebelum beli buku. Paling ya nabung nggak begitu lama-lama sih, nunggu duit jajan mingguan ini lagi baru beli lagi. Soalnya juga kan Berapa persen dari duit jajan yang dipakai buat belanja jajan buku? kadang-kadang Kan orang kan jajan kafe, ini jajan Iya. buku gimana sih? Habis semua tuh kata ibu tuh langsung. itu kadang-kadang kan apa namanya, udah nih gak beli dulu sebulan 2 bulan sekali beli ya udah tuh itu, dari situ kadang-kadang habis semua bisa dikit Sedikit terus minta lagi. Tuh, iya katanya. tapi orang tua Sami mendukung buat beli gitu. Ya iyalah, itu harus beliin dia didukung. apain semua pokoknya dipermudah buat beli gitu. Ya, itu udah betul itu. Oke, apa perasaan ada Kak pesan Semi untuk orang yang jual bajakan? Buat yang jual bajakan harus menghargai ilmu pengetahuan juga. Karena ini buku itu hasil karya orang, itu bukan nggak cuman sekedar apa ya, iya emang buku ini cuman kertas gitu, cuman ada makna di situ yang jangan ya udah asal dibikin ulang, ada apa ya, jadi kita tuh harus menghargai gitu, respect sama apa yang jadi sumber ilmu kita gitu loh, jangan Nggak berokah ya. nggak barokah ya, istilah ilmunya nggak berkah gitu. Oke Semi, udah ada pertanyaan belum? Belum ada pertanyaan. Semi pernah tahu nggak kita memproduksi buku Kamus Sejarah Indonesia? Kamus Sejarah Indonesia kayaknya pernah denger deh, cuma belum Nah, gitu. kita memproduksi itu sebenarnya buku yang kita bayangin digunakan oleh anak-anak sekolah untuk belajar dengan cepat sejarah Indonesia. Karena misalnya kita mau tahu nih demokrasi terpimpin, kita tinggal buka aja di sini. Terus kita mau tahu nih misalnya tentang Golkar gitu. Terus tentang Dharma Wanita begitu. Itu cepet gitu. Terus mau tahu tentang Ansor, terus mau tahu tentang banyak hal ya yang merupakan term peristiwa sejarah dan kemudian udah jadi term gitu. Sebenarnya kita bikin buku ini untuk membantu anak orang-orang yang punya pertanyaan tidak selalu mengandalkan Google. Nah, persoalan besar kan hari ini kan semua diserahkan ke Mbah Google. Tuh. Kadang-kadang Google itu kacau. Misalnya pernah gak Google kapan HB Yasin lahir? Tahu kan HB Yasin? Tahu. HB Yasin menurut Google Amerika tanggal lahirnya berbeda dengan Google Indonesia. Pertanyaannya yang benar Google Indonesia atau Google Amerika? Beda versinya gitu ya. Masa tanggal lahir pakai versi? Nggak mungkin Beda kan? versi. Nah itu kadang-kadang orang nyari info di Google itu jadi masalah karena Google-nya sendiri kadang ngasih info yang keliru. Jadi sebenarnya kita kepengen bukan hanya dengan kamu sih, tapi dengan Kobam itu bisa memberikan akses sumber pengetahuan sejarah yang mapan, Iya. yang tepat begitu loh. Nah, Semi sendiri pernah ketemu nggak info sejarah yang ngaco gitu? Wah, kalau itu sih wah udah luar biasa, malah kadang-kadang tuh yang kengacoannya itu ya jadi ya kombinasi sebenarnya dicampurkan sama mistis, pendekatannya sejarah bukan dari heuristik ini gitu-gitu, enggak, ini pendekatannya saya mau wawancarai alam gaib, ini dia yang diwawancari, roh-roh yang diwawancari, terus kadang-kadang Terus dipercaya disebar roh sumber kebenaran. Alam gaib sumber kebenaran. Terus kayak konspirasi semua, jadi nggak pakai penelitian, nggak pakai apa, simplifikasi semua salah. CIA, elit global, konspirasi itu kan ada juga di oversimplifikasi yang kadang-kadang ya udah mereka ini kayaknya salah ini, dan itu masalahnya lagi bukan 1-2 orang yang percaya, kadang-kadang membentuk sebuah komunitas besar ya, kadang-kadang ada yang sampai besar tuh yang dia percaya sama hal gitu, sama hal gaib.
kadang-kadang bukan. Jadi kalau dia mau nyari Iya. informasi sejarah, dia bukan ke perpustakaan, Bukan. bukan ke toko buku nyari Bukan. buku, tapi dia ke kuburan. Iya, wawancara. Wawancara sama kuburan. Iya, cari wangsit. Cari wangsit. Terus mendingan nyari pangsit daripada nyari wangsit. Kadang-kadang selain itu ini ada juga yang itu kan gayanya mistik-mistikan. Ada yang gayanya oh ini cerita intelektual nih. Ini semua disembunyikan nih, wah yang konspirasi. Oh, itu ada juga yang gitu ya. Justru itu sekarang apalagi Covid tuh banyak ininya juga kan. Maksudnya terus banyak lah itu yang kemarin itu model-model begitu tuh semua disalah-salahin. Wah, ini apa? Ini chemtrail kayak gitu-gitu. Terus karena kalau sejarah tuh ini ada perjanjian rahasia terselubung. Indonesia tuh sebenarnya ini merdeka tuh dari boneka. Banyak deh. Narasinya tuh mereka nggak ada bukti, nggak ada data. Jadi malah Sami tuh mikir gini, ketika kita ngelawan yang gitu-gitu sama kita kasih bukti, mereka nggak peduli. Mereka jawabannya gampang. Ini sudah direkayasa. Oke. Jawabannya gitu. Oh, itu pernah ngoreksi. Pernah kadang-kadang kayak kita join grupnya, kita ribut debat-debat gitu. Ketika kita ngasih sumber, kita ngasih data, mereka jawab ini rekayasa. Mereka nggak peduli apa. Ini rekayasa. Ini konspirasi. Ini pokoknya mereka menegasikan semua yang ada di situ. Oh, pokoknya itu salah. Oke. Dan Sami menemukan satu cara. Udah berdebat sama orang itu, dia kan membuat konspirasi baru lagi. Mereka ngarang nih. Ya udah ngarangnya. Kita bikin aja ngarangan baru sekalian. Dan ada yang percaya. Berarti double dong. Iya, biarin aja. Bohongnya double. Sekalian aja terusin. Dan malah ada yang percaya dengan bikinan begitu. Oke. Wah, kacau juga tuh. Karena kayak kita ngasih bukti, ngasih data, ya udah nggak ada percaya, udah sekalian aja kita ngarang sekalian. Kita terusin ke ngarangannya. Berapa banyak ngikut grup ngawur gitu? Dulu, itu kan saya bilang ada komunitas yang sejarah juga. Dulu, wah kadang-kadang kita ikut gitu ribut, debat banyak tuh di grup-grup itu, mungkin sekitar 10-an kali, ada berapa kali ikut Telegram, WhatsApp yang modelan gitu-gitu tuh. Terus berdebat gitu. Berdebat, hasilnya nihil juga, nggak ada, tidak ada yang tercerahkan juga. Pernah nggak nyebut buku-buku gitu? Ini menurut buku ini di debat gitu. Udah. Terus Dari nggak buku, ampuh juga? dari ini jurnal nggak ampuh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oh, mereka ngawur karena merasa benar gitu. Oke, Semi, ada lagi nggak buku yang belum disebut dan Semi merasa kena gitu, merasa pas gitu? Merasa pas itu, mana dia pulang di sini. Sebenarnya ada yang Sami ini pengen baca dan Sami rasa kayaknya nih bisa baca tuh bukan yang baca ya, tapi kalau yang udah enak tuh kan baca udah sekali panjang tuh bisa baca gitu. Paling tuh yang kayak modelan ini kayaknya Sami bakal enak tuh bakal baca, cuman baru sedikit-sedikit saya bacanya. Musim Menjagal. Oh, Musim Menjagal ini ya. Iya. Punya Pak Jupri Robinson. Jupri. Ini bukan Pak Jupri Robinson. Ada juga cuma belum dibaca nih Sami. Iya, ini sebenarnya buku evaluasi total ya terhadap peristiwa 65 ya. Jadi Pak Jupri itu membuat review besar-besaran terhadap perkembangan historiografi terkait dengan 65. Lalu dia membuat analisa dan membuat kesimpulan ya. Jadi ini buku yang sifatnya kita baca satu buku ini maka kita bisa paham peristiwa 65 itu sebenarnya apa. Secara makro ya. Nah, kalau secara mikronya ini Jas Melvin ini studi yang baru ya, yang bisa menggambarkan dan mendukung kesimpulan dari Pak Jeffrey Robinson. Jadi sebenarnya bicara perkembangan historiografi tentang 65 hampir semua ada di Kobam ya. Iya. Ini propaganda genosida. Sebenarnya udah selesai baca buku ini aja nih 3 tentang peristiwa 65, maka kita punya cara pandang yang lebih jernih gitu. Kita nggak akan ikut ribut lagi perlu putar film tanggal 30 September atau enggak begitu ya, nggak lagi ikut ribut ini PKI ini gitu nggak perlu ribut lagi. Menurut saya jadi lebih karena punya pandangan lebih jernih. Ini sebenarnya obat insaf ya. Dari kekaburan sejarah yang selama ini lebih banyak berkembang sebagai propaganda. Jadi bukan history tapi story, bahkan misteri. Oke, terus apa lagi Semi? Apa yang mau Semi jelasin dari ketertarikan Semi terhadap sejarah dan kaitannya dengan buku Kobam?
Sebenarnya sejak kapan mulai suka sejarah itu, sejak kapan sih, umur berapa sebenarnya? Nah itu dia kayak sebelum tadi. Jadi kan Sami kalau nggak salah tuh Pas bisa baca atau pas apa? sebenarnya dulu suka dibaca-bacain cerita aja gitu kan, suka oke. dari budaya sebelum tidur suka dibaca-bacain cerita-cerita. Ceritanya tentang dongeng-dongeng atau Kadang dongeng-dongeng, kadang kisah-kisah Islami, kadang juga pernah juga dulu kalau sama ayah Sami mungkin yang repul tau gak? Yang dulu tuh Iya, repul. iya. Kan ada foto pahlawan-pahlawan. Iya, Nah, iya. sama ayah Sami dicerita-ceritain gimana-gimananya. Hmm. Nah, terus udah nggak lama dari situ terus Sami inget diajak ke museum. Pertama tuh ke museum gajah. Oke. Terus habis itu lihat gajah. museum nasional. Iya. Terus diajak lagi tuh sampai ke museum Juang, Gedung Juang. Gedung Juang, MH Tamrin, Tamrin. sama Sumpah Pemuda. Oke. Kan nggak begitu jauh-jauh tuh. Nah dari situ tuh mulai banyak tertarik. Nah abis itu Sami paling baca-bacanya tuh kayak lebih ke yang komik, ada yang gitu-gitu tuh masih kisarannya SD. Terus baru baca buku sejarah lagi yang buku sejarah itu sekitar kelas 5 kelas 6. Buku itu masih tentang sejarah Islam, Khulafaur Rasyidin. Oke. Ada bukunya, jadi pokoknya lumayan enak karena dia tuh emang udah yang ringan gitu. Terus pendekatannya juga banyak yang secara geografis gitu, pakai peta-peta, jadi lebih nyaman gitu ngeliatnya. Terus dari situ baru baca buku yang mulai tebel tuh, buku sejarah umat Islamnya Buya Hamka. Oke. Itu kan lumayan tebal. Nah baru tuh dari situ ke buku-buku antik, buku-buku jadul. Itu ke bukunya Pak Nas sekitar perang kemerdekaan. Iya. Oh, yang berjilid-jilid itu ya? Iya, 1, 2, 3, 4. Nah, habis 4 udah jenuh. Udah ganti, belum balik-balik lagi nih sampai 12 atau 11 ya? 11, ada 11 jilid. Cuman baru sampai 4. Aduh, capek deh ini revolusi baru sampai Linggarjati belum selesai. Ganti tema dulu, ganti bahasan. Sampai sekarang belum balik lagi nih. Itu umur berapa tuh baca Buku Pak Nas itu? Buku Pak Nas itu Ketemu di mana itu? Itu kelas 1. Jadi gini, mulanya tuh waktu kelas 1 SMP tuh Sami kan kadang-kadang suka ke perpus sekolah. Nemu buku, nih kok ada ini nih buku. Kan itu juga tuh kadang-kadang di perpus sekolah tuh banyak buku-buku yang bagus, yang menarik, tapi yang baca nggak ada. Nggak ada. Makanya pengen bawa pulang. Dosa nggak enak. Nggak bawa pulang. Aduh sayang juga nggak dibaca-baca. Ada, cuma belum lengkap tuh bukunya Pak Nas sekitar berapa, ini kok bagus juga. Nggak bikin surat ke sekolah gitu? Belum Minta kepikiran. izin gitu? Minta izin ngambil buku. Iya. Nah, Daripada nggak dibaca gitu? Iya. Nah, habis itu baru tuh Sami nyari di Kenari yang baru tuh sekarang ada. Oke. Dapat lah itu lah lumayan lama tuh Sami. Satu jilid sampai akhirnya lengkap tuh 11 jilid. Baru udah dari situ Sami wah udah sering tuh beli-beli yang modelan buku-buku sejarah, yang bekas-bekas. Sama juga seneng juga nyari-nyari yang modelan bertanda tangan. Wah itu online ada juga tuh yang ini Pak B.J. Habibie Sami dapat ininya juga tanda tangan buku-buku gitu ya, buku-buku yang sejarah-sejarah baru sama buku-buku antik-antik yang bekas-bekas yang kadang-kadang tuh yang udah covernya udah nggak kelihatan, udah coklat, warnanya juga udah nggak putih lagi, udah coklat semua yang gitu-gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita ngeliat buku-buku yang jadul-jadul gitu ada apa ya kayak wah bagus aja rasanya nih, gimana iya lain kayak lain aja gitu. Oh, berarti Semi ini dari minat sejarah juga pelan-pelan bergeser ke antiquarian. Jadi kolektor. Iya, buku antik ya, buku antik. dan bertanda tangan ya. Iya. Rare book ya, harganya mahal. Antik bertanda tangan gitu. Itu buku rare book. Nah, ini belum dijawab juga tuh. Jadi ketemu buku Kobam umur berapa itu? Ketemu buku Kobam itu berapa ya? Kalau nggak salah tuh sekitar kelas 1, kelas 1, mungkin kelas 2 deh kayaknya, kelas 2 SMP atau kelas 1 SMP. Itu yang buku Nuku. Buku Nuku, karena mau nyari buat bikin konten itu tentang Sultan Nuku. Yang saya bilang baru tahu doang nih ada Sultan namanya Sultan Nuku di Tidore gini baru tahu gitu doang. Mau cari literatur lebih lanjut tentang Sultan Nuku. Terus googling buku Sultan Nuku, keluarlah ini pemberontakan Nuku. Baru dari situ kenal Kobam. Aku terus beli online tuh. Beli online tuh waktu itu masih COVID itu belum masih. Nah itu COVID itu yang mendorong juga tuh. Oh, COVID karena di rumah terus kemudian kita udah bikin konten aja deh kan, otomatis kita harus cari sumber gitu-gitu kan. Salah satunya ini deh. Oh, berarti udah minat sejarahnya udah besar ya waktu ketemu buku Kobam ya? Udah minat sama sejarahnya itu. Udah baca Nasution deh. 11 jilid ya.
Oke, terus Semi, satu lagi yang mau ditanya ke Semi nih ya. Kalau Semi nih misalnya harus memilih buku Kobam ya yang mau dicetak ulang, buku apa? Yang mau dicetak Kan ulang. ada tuh pasti nyari-nyari, wah ini udah nggak ada nih, wah ini udah nggak ada. Yang sekarang lagi kami cari. Nah, yang ini nih. Ini Apa? yang kami cari nih. Oh. Belum ada. Belum ada lagi Buku nih. Arab nih, Sa. Ini buku klasik ya? Iya, kan ada yang cetakan sebelumnya lagi, wah harganya juga luar biasa. Iya. Yang ini oh, juga, masih yang ini sih ya? iya. Yang ini sih ya? Yang ini juga harganya juga yang jualan bekasnya 250, Hah? 300 250.000? Udah mahal. Bro. Ada yang mau beli, saya nggak mau. Nah ini dia, banyak yang jual, Nah. tapi repro semua, Oh, bajakan. semua. Oke, Enggak. oke. Makanya saya nggak beli dulu nih yang ini. Kalau cetak ulang nih mau nih saya beli. Tuh catat cetak ya, ini pesennya nih cetak ulang. Ini udah banyak juga yang minta sebenarnya buku apa LWC Vandenberg ini, buku klasik sebenarnya, studi dari awal abad ke-20. Nih yang bikin pengantar si Fajri ya. Oh, Ismail ini, Fajri Alatas ya. Fajri. Temen dulu waktu masih suka nongkrong di Salihara dulu, dia sebelum pergi ke Amerika ya ngajar. Iya, kayak baru pulang, baru selesai tesis si si Fajri ini. Ini memang kita niat cetak ulang sih buku ini ya, tapi kita belum tahu nih kapan mau cetak ulang ini. Ini buku yang penting sebenarnya untuk memahami orang, ya terutama orang Arab di Jakarta ya, orang-orang Hadramaut dari karena studinya paling lamanya di Jakarta. Nah, ini aja yang pesennya pengen dicetak ulang, ada lagi nggak? Ya belum gitu banyak. Apa lagi? Saya pernah waktu itu ngecek tuh buku lama Kobam. Pak, saya kayaknya ada lagi tuh. Tentang? Apa ya? Lupa. Kalau nggak salah ada yang apa tuh? Nisan-nisan juga tuh. Oh, ini nih Ziarah dan Wali kali. Iya, ini juga saya penasaran nih isinya apaan. Ya. Ini sebenarnya ini soal gimana situs-situs keramat gitu ya, yang dianggap keramat itu memainkan peranan penting di dalam wacana keseharian orang-orang Indonesia. Sebenarnya apa sih arti dari orang-orang yang dianggap itu wali, orang-orang yang dianggap punya keluar biasaan? Mereka tuh di sini dibahas sebagai the potended gitu. Artinya orang yang setelah dia mati peran pentingnya itu justru bukan berkurang, malah bertambah begitu. Dia didatengin orang minta sesuatu, kemudian ceritanya diangkat dan dibuat, kayak misalnya Mbah Priok begitu ya, dibuat-buat gitu ceritanya. Terus ya macam-macam makam keramat gitu, atau wali-wali kayak gitu. Nah ini dibahas. Memang ini satu paket ya, buku ini kita cetak satu paket sama buku Ustadz Selep ya. Coba itu buku ini nih, Ustadz Selep nih. Nah ini satu paket nih ya, kita cetak ini satu paket sama buku ini Ustadz Selep. Sebenarnya buku Ustadz Selep ini untuk memahami respon dunia Islam terhadap globalisme, Gimana? perubahan milenium gitu. Misalnya melahirkan majalah-majalah Islam, terus ustadz-ustadz seleb kayak gitu, terus syariah kayak gitu. Itu kita sudah bahas gini tuh, ngomong sama anak SMA lu ngomong kayak gini ya. Ngomong sama anak SMA lo, ini menarik sekali ya, karena sekali lagi tamu kita hari ini anak SMA ya. Kelas berapa tadi saya? Kelas 1. Kelas 1 SMA, bayangin coba. Kelas 1 SMA saya tuh harus ngobrol banyak buku Kobam yang hampir dia kenal. Kedua juga gagasan-gagasan yang ada di buku Kobam atau gagasan-gagasannya sebenarnya penting ya tentang pengetahuan sejarah. Ya, Semi ini paham banget gitu. Jadi kita tahu Semi masih muda tapi bacaannya luas gitu ya, pergaulannya, dan berani masuk ke grup-grup yang sebenarnya penyamun isinya ya. Penyamun sejarah ya. Nah jadi kita senang nih Kobam punya pembaca bukan hanya guru-guru sejarah tapi juga anak-anak sekolah yang usianya masih sangat muda. Nah
Semi ini sebenarnya contoh dari kita tuh harus punya optimisme begitu ya, bahwa generasi muda kita itu sering dibilang tuh nggak peduli sejarah, nggak tahu sejarah begitu ya. Setahu saya yang nggak tahu sejarah justru orang tua, misalnya nggak bisa bedain Soekarno tuh lahir di mana misalnya gitu, bilangnya Soekarno lahir di Blitar. Itu kan keliru besar tuh orang tua loh yang begitu. Jadi Semi ini contoh menurut saya. Kita senang dapat tamu Semi karena dia itu mewakili generasi baru. Itu bukan generasi yang nggak punya minat baca. Generasi baru justru punya minat baca yang besar, tapi kadang-kadang mereka di sekolah kayak kita tadi ya, perpustakaannya yang ujungnya cuma satu orang gitu. Mungkin kita harus pikirin gimana membuat perpustakaan sekolah yang lebih menarik, koleksi yang lebih baik gitu ya, bacaan sehingga murid punya sumber bacaan yang lebih variatif gitu ya. Dan Semi ini juga aneh, nggak punya reading club di sekolah ya, nggak punya teman ngobrol di sekolah ya, yang bahasannya sejarah sih nggak ada. kasihan dia ini jadi Lone Ranger ya di sekolah. Jadi apa kan kita percaya hidup dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Jadi kalau kita mau punya masa depan yang baik, kita harus paham masa lalu. Nah, saya pikir kehadiran Semi di sini jadi penting, bukan hanya kita ngomongin kenapa dia tertarik buku Kobam, tapi kedua juga karena kita melihat ada generasi baru yang masih muda. Dia mematahkan pendapat bahwa generasi muda Indonesia nggak punya minat baca. Kedua, generasi muda Indonesia tuh buta sejarah. Enggak, generasi muda sejarah diwakili oleh Semi itu justru melek sejarah dan pengen tahu ya kebenaran sejarah ya. Jadi bahkan setelah tahu kebenaran sejarah masuk grup-grup penyamun yang ngacoin sejarah ya. Nah, ini juga menurut saya yang menarik. Jadi senang Semi bisa datang sini. Makasih udah ngobrol, diantar sama ibu. Saya bapak nggak ikut ya, abang nggak ikut ya, pengen ketemu juga. Dengar pengalaman Semi dengan buku Kobam, koleksinya yang sampai 300 buku Kobamnya mayoritas bukan. Salah satu penerbit penerbit buku yang paling banyak dari buku saya salah satunya Kobam sih, emang banyak juga. Berarti udah termasuk bagian dari Kobam. Keluarga Kobam, mabok buku Kobam itu udah mabok buku Kobam. Oke, Semi terima kasih. Kita punya goodie bag ya buat Semi ya, akan dikasih sama Jeta. Dan sekali lagi yang mau belanja buku termasuk Semi di sini sekarang kalau mau belanja buku dapat diskon 30%. Khusus untuk Semi nanti ya. Ya nanti Semi di sini belanja buku apa aja di diskon 30% selain dapat goodie bag. Oke Semi, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa Rabu habis Lebaran ya. Habis Lebaran. Rabu habis Lebaran begitu kita masuk, kita akan dapat tamu Bang Yahya Andi Saputra, ahli sejarah kebudayaan Betawi Jakarta. Mungkin kita akan banyak ngomong tentang buku Jakarta yang menginspirasi dia dan nyuplai dia tentang pengetahuan kebetawian dan kejakartaan. Yuk, sampai jumpa. Thank you Semi. Terima kasih banyak. Yo, keren.